Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur setelah kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur tadi kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah berada di hari yang ke-10 di tahun 2021. Kita sudah berada di hari yang ke-10. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya kita saat ini sudah di tanggal yang ke-10. Untuk itu saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita harus belajar bahwa begini, Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Tidak ada sebenarnya yang istilah dari Tuhan itu second atau bekas. Semua yang dari Tuhan selalu baru. Amin, saudara. Tidak ada yang bekas, tidak ada yang lama. Manusia yang selalu kasih sisa, kasih bekas, kasih yang sudah digunakan lebih dulu. Tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik kepada kita. Jadi saudara-saudara, saat ini kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini mengerjakan hal yang baik kepada kita semuanya. Sehingga saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu rindu kita mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Bukan yang lama, tapi hal yang baru dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, yang akan kita renungkan pada saat ini, renungan kita pada saat ini saudara-saudara, adalah renungan yang sangat sederhana sebenarnya. Akan tetapi ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saya percaya di tahun yang baru ini, pada minggu yang kedua, hari-hari akan berjalan ke depan, Tuhan selalu ingin memberi yang baru. Tetapi manusia itu selalu lebih senang yang namanya bernostalgia. Selalu lebih senang bernostalgia, artinya selalu mengenang hal-hal yang lama. Oh, dulu begini ya, pengennya seperti itu lagi, seperti dulu. Padahal Tuhan sudah berhenti dengan masa lalu. Tuhan sekarang bergerak dengan masa yang baru, dengan gerakan yang baru. Jadi kalau kita mengharapkan hal yang lama itu terjadi pada kita, itu merupakan satu kesalahan. Itu merupakan satu kegagalan bagi kita untuk menerima hal yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin, saudara. Jadi untuk dapat menerima hal yang baru dari Tuhan, kita mesti tahu bahwa ada penghalangnya. Penghalangnya kita sendiri. Manusia suka bernostalgia, senang reuni. Banyak kali orang untuk sekolah, untuk apa tujuannya? Untuk supaya ada reuni. Oh bukan. Manusia itu senang dengan masa lalu. Masa lalu, oh di kampung begini, waktu anak-anak begini, waktu masih teman-teman di sini di sekolah, SMA, SMK dan lain sebagainya. Kita selalu membayangkan hal-hal yang lama. Padahal Tuhan ingin kita berada di masa yang baru, era yang baru. Karena apa? Karena Tuhan mau menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Jadi mentalitas kita harus dirubah. Mentalitas kita harus dirubah untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan ingin melakukan yang baru bagi kita. Yang percaya katakan amin. Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Alkitab berkata begini, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Jadi Tuhan ingin melakukan yang baru kepada kita.
Cuma banyak kali mungkin kita berpikir, maunya hari seperti kemarin, seperti minggu lalu, seperti ini, seperti ini. Padahal Tuhan bilang, kasih setianya baru setiap pagi. Bukan cuma ini, Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, dia katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi banyak kali, sekali lagi, manusia selalu ingin bernostalgia dengan hal yang lalu. Oh, Pantai Kosta dulu begini, 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 begini. Iya, betul. Memang seperti itu. Tetapi kita mesti tahu bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Hidup kita ditentukan apa yang kita kerjakan sekarang. Makanya iman itu present time. Iman itu saat ini. Bukan saat lalu, tapi saat ini. Jadi hidup kita harus bergerak dari hal yang baru kepada hal yang baru. Dari iman kepada iman. Tuhan tidak suka, saudara-saudara, Tuhan tidak suka orang percaya hidup dengan masa lalu. Tuhan tidak suka. Baik itu kegagalan ataupun itu kesuksesan. Tuhan tidak mau manusia itu hidup dengan trauma masa lalu. Tuhan tidak mau manusia itu hidup dengan kegagalan-kegagalan masa lalu. Tuhan tidak mau manusia itu hidup dengan luka-luka batin masa lalu. Tuhan tidak ingin manusia itu hidup dengan kecewa-kecewanya. Tuhan tidak ingin manusia itu hidup dengan kepahitan demi kepahitan. Karena apa? Itu manusia lama, manusia yang sudah lama. Sekarang kita harus hidup dengan manusia baru. Bukan berarti hidup dengan manusia baru tidak ada tantangan, tidak ada kepahitan dan kekecewaan hidup yang berhadapan dengan kita. Tetapi waktu kita hidup dengan mentalitas manusia baru, hal-hal itu tidak akan membuat hati kita terluka, tidak akan membuat hati kita terlena, sayang diri terhadap apa yang kita alami. Bahkan saudara-saudara, kita mesti mengerti sekali, bahkan keberhasilan pun, kejayaan dan pencapaian masa lalu pun, saudara-saudara, memang itu harus disyukuri, memang itu harus diucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita, membuat kita berada pada level kehidupan yang tinggi. Kita bersyukur untuk kejayaan yang kita alami di waktu lalu, keberhasilan di waktu lalu, pencapaian dan kesuksesan di waktu lalu. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, walaupun itu kita telah alami, kita mesti tahu bahwa Tuhan ingin kita hidup bukan dengan kejayaan, keberhasilan, dan pencapaian masa lalu. Tidak. Tuhan ingin kita hidup dengan apa yang sementara kita alami sekarang. Haleluya, saudara. Sekali lagi, saudara, dalam Kristus semuanya selalu baru. Dalam Kristus semuanya selalu baru. Coba kita lihat satu ayat tuntunan bagi kita di dalam Yesaya 43. Sebelum kita masuk pada substansi khotbah kita pada saat ini, kita baca di Yesaya 43 mulai ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Bunyinya begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, perhatikan artinya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan melarang kita untuk ingat-ingat yang dahulu. Tapi sekali lagi, manusia selalu bernostalgia, selalu pikirannya suka reuni, selalu pikirannya untuk melihat hal-hal yang lalu, bangga akan masa lalu. Tapi dia lupa bahwa Tuhan bilang jangan diingat lagi itu. Harus berubah paradigmanya, harus berubah sikap hatinya. Karena apa? Karena Tuhan selalu up to date. Bahasa sekarang begitu.
Karena Tuhan tuh selalu punya rencana yang baru bagi kita, punya berkat yang baru, punya hikmat yang baru, punya anggur yang baru, punya kehendak yang baru, punya kerinduan-kerinduan yang baru kepada kita. Bukankah Alkitab berkata kasih setiap Tuhan selalu baru setiap pagi? Artinya Tuhan selalu setiap hari Anda mengalami hal yang baru. Hal yang baru artinya begini, saudara. Bukan berarti pakaian kita selalu baru. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah hati yang selalu dibaharui. Karena apa? Karena Tuhan ingin mengerjakan di dalam hidup kita hal-hal yang menyegarkan setiap hari. Hal-hal yang membuat kita disegarkan. Bukankah waktu kita mengalami, kita baca Alkitab, walaupun sudah berkali-kali kita baca Alkitab, walaupun kita sudah berulang-ulang baca Alkitab, waktu kita temukan satu ayat, padahal sudah kita pernah dengar khotbah, padahal sudah pernah kita baca, tetapi waktu Tuhan memberikan pencerahan kepada hati kita, ayat itu menjadi ayat yang baru bagi kita. Amin, saudara. Itu yang dimaksud Tuhan. Tuhan ingin apa yang kita alami selalu segar, selalu baru. Tuhan ingin membuka sesuatu yang baru bagi kita. Percayalah, firman Tuhan ini penuh dengan hal-hal yang baru. Tetapi perlu untuk engkau gali, perlu untuk engkau perhatikan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada kehendak dan rencana Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita membuang mentalitas yang suka yang lama-lama, mentalitas yang suka hal-hal yang sudah berlalu, mentalitas bernostalgia kita harus lepaskan, mentalitas reunian kita harus lepaskan, mentalitas masa lalu kita harus lepaskan. Apa itu, saudara-saudara, yang masa lalu? Sekali lagi, di situ bisa berbicara tentang trauma hidupmu, di situ bisa bicara tentang kegagalanmu, di situ bisa berbicara tentang luka-luka batinmu, di situ bisa berbicara tentang kekecewaan demi kekecewaanmu, di situ bisa berbicara tentang kepahitan hidupmu, di situ juga bisa berbicara tentang keberhasilan, di situ juga bisa berbicara kejayaan, di situ bisa bicara tentang pencapaian, di situ juga bisa bicara tentang kesuksesan. Rasul Paulus dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Aku tahu apa itu hal-hal yang menyakitkan, tetapi aku tahu apa itu hal-hal yang membahagiakan. Rasul Paulus mengalami hal ini, dua hal ini, negatif dan positif dia alami. Tetapi Alkitab mengatakan pada ending dari pasal itu, dia katakan, aku melupakan semuanya, tetapi aku mengejar sesuatu yang baru, sesuatu yang Tuhan inginkan kita alami. Dia mengejar itu, walaupun ada kegagalan, walaupun ada kesuksesan, walaupun ada pencapaian, walaupun ada kejatuhan, tetapi dia tidak memilih untuk hidup dengan itu di masa lalunya, tetapi dia arahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, karena dia tahu dari Tuhan ada pembaharuan, dari Tuhan ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa, dari Tuhan dia akan mengalami up to date kehidupan. Dan kita mesti tahu, saudara-saudara sekalian, tantangan kehidupan kita saat ini tidak mudah. Tantangan kehidupan kita di zaman sekarang tidak mudah. Ada pandemi COVID-19, ada masalah ekonomi, dan saudara tahu, di balik pandemi ini, saudara-saudara, di balik persoalan pandemi ini, saudara-saudara, sebenarnya ada ketakutan yang sementara ditaburkan oleh iblis. Ada ketakutan yang ditaburkan oleh iblis, sehingga orang merasa takut, sehingga orang terintimidasi, sehingga orang tidak bebas lagi hidupnya. Maksud saya, saudara-saudara, kita perlu Tuhan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kita perlu Tuhan untuk mengalami, untuk bisa, saudara-saudara, mengarungi perjalanan yang tidak mudah dalam hidup ini. Kita perlu tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan, kita perlu hati Tuhan
untuk bawa kita kepada kehendak-Nya. Nah, tentunya kita harus melepaskan mentalitas lama kita yang selalu bangga dengan masa lalu, yang selalu bangga dengan keadaan yang lalu. Kita harus lepaskan. Katakan sama-sama, lepaskan. Berjalan dengan iman yang baru. Kita harus belajar, saudara-saudara, dalam Kristus. Sekali lagi, dalam Kristus semuanya baru. Perhatikan, saudara-saudara, dalam Kristus semuanya baru. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menghancurkan paradigma-paradigma lama dari orang-orang Saduki, dari orang-orang Farisi, dari orang-orang Israel yang mempunyai paradigma lama. Dia datang menghancurkan itu semuanya. Jadi artinya kehadiran Yesus selalu menyediakan hal yang baru. Kedatangan Yesus selalu menyediakan hal yang baru. Yang tidak pernah, saudara-saudara, bangsa-bangsa waktu itu, orang-orang itu pikirkan Yesus harus datang ke dalam kandang di Betlehem. Orang tidak pikir karena raja harus lahir di tempat mewah. Tapi Yesus justru lahir di tempat yang sangat-sangat hina. Bukankah itu gaya yang baru? Tidak sama dengan paradigma manusia waktu itu. Jadi Tuhan selalu melakukan kegerakan-kegerakan yang baru. Dan orang pikir itu saudara-saudara, orang pikir itu merupakan satu kegagalan. Tapi sebenarnya itu bukan kegagalan. Secara perhatikan baik-baik, saudara, perhatikan baik-baik. Secara ukuran dunia, Yesus itu miskin. Sekali lagi, secara ukuran dunia, Yesus itu miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia mengatakan sendiri, luar biasa dia katakan, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia dengan murid-muridnya dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan pelayanan. Jadi artinya sebenarnya secara hitungan paradigma cara berpikir manusia zaman sekarang, Yesus tuh gagal di dalam pelayanan. Karena secara materi dia tidak punya apa-apa. Secara materi dia tidak punya banyak. Dia tidak punya. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, Yesus mati di Golgota. Mati seperti orang, sama dengan orang yang terkutuk. Mati di Golgota. Dan secara kacamata dunia itu kegagalan. Tetapi tahukah saudara-saudara, justru ini jalan yang baru yang Tuhan buka. Justru ini jalan yang baru yang Tuhan buka bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Supaya apa? Supaya kita bisa dipulihkan. Supaya apa, saudara-saudara? Penyakitmu dia tanggung. Supaya apa, saudara-saudara? Penderitaanmu dia ambil. Supaya apa, saudara? Kutuk-kutuk kehidupanmu dia ambil untuk dirinya. Dia pakukan di Golgota. Dan itu tidak ada dalam paradigma agama pada zaman itu, tidak ada. Artinya apa yang Yesus lakukan itu hal yang baru. Apa yang Yesus kerjakan itu hal yang baru. Haleluya. Mujizat pertama yang Yesus lakukan juga luar biasa. Mujizat pertama yang Yesus lakukan apa? Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana. Dan pelayan pesta itu memberikan pengakuan bahwa anggur yang disiapkan terakhir ini betul-betul nikmat. Artinya saudara-saudara, Yesus selalu mengerjakan sesuatu yang baru, yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Makanya milikilah pendekatan iman yang benar. Milikilah pendekatan iman yang tepat dengan Tuhan. Milikilah apa, saudara-saudara? Milikilah kalau bahasa saya sekarang adalah begini. Kita orang percaya harus belajar memiliki pendekatan iman yang baru, yang segar dengan Tuhan setiap hari. Karena saya percaya setiap hari ada hal yang baru yang Tuhan ingin lepaskan bagi kita. Saya percaya ada hal yang baru yang Tuhan mau berkati kita setiap hari.
Dan Tuhan tidak pernah kekurangan stok di sorga untuk melakukan hal yang baru kepada kita. Tuhan tidak pernah kekurangan ide hikmat untuk melepaskan hikmat Allah bagi kita, supaya kita bisa menghadapi tekanan dan masalah yang sementara kita hadapi saat-saat ini, dalam masa-masa pandemi, masa-masa kesulitan yang kita alami. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan ide untuk memberkati, untuk menolong, untuk saudara-saudara, untuk merangkul orang-orang percaya, untuk membangkitkan kita semuanya, untuk mengalami rencana Tuhan yang baru bagi kita. Dan saya percaya tahun 2021, sekali lagi, tahun 2021, Tuhan ingin mengerjakan hal yang baru bagi gereja, bagi orang percaya. Tuhan ingin mengerjakan hal yang baru. Jadi jangan kita bangga dengan pencapaian-pencapaian rohani kita di masa lalu. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020. Tetapi percayalah, ada hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan di tahun yang baru ini bagi kita semuanya. Tetapi sekali lagi, kita harus belajar melepaskan. Yang poin yang pertama tadi, kita harus belajar melepaskan mentalitas bernostalgia kita mesti lepaskan. Kita harus lepaskan dari paradigma kita, mentalitas selalu bernostalgia dengan masa lalu. Manusia selalu banyak ingat kepahitannya, kekecewaannya. Manusia juga lebih banyak kali mengingat kesuksesan dan keberhasilannya di masa lalu. Itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan dari paradigma kita, harus dilepaskan. Entah itu kekecewaan ataupun kegagalan ataupun kesuksesan dan pencapaian yang luar biasa, kejayaan yang luar biasa. Itu semua harus dilepaskan. Karena apa, saudara-saudara? Ada hal yang baru yang Tuhan akan tuntun, Tuhan akan bawa kita. Ada hal yang baru yang sementara akan Tuhan kerjakan kepada kita. Itu yang pertama, lepaskan mentalitas. Dan kedua, saudara-saudara, milikilah pendekatan iman yang baru dengan Tuhan. Kita bersyukur, puji Tuhan. Sekali lagi, kita bersyukur, puji Tuhan untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020. Udah mau 1 tahun kita mengalami pandemi, dan puji Tuhan kita masih sehat dan kuat sampai saat ini, ada penyertaan Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak puas dengan hal ini. Tuhan ingin ada hal yang baru lagi yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi untuk dapat kita alami apa yang Tuhan ingin terjadi di dalam hidup kita, kita perlu juga memiliki pendekatan iman yang baru. Artinya Anda harus punya paradigma yang selalu dibaharui. Jangan terpaku dengan hal-hal masa lalu. Jangan terpaku dengan hal-hal yang engkau alami di waktu lalu. Jangan terpaku. Sekali lagi, jangan terpaku dengan apa yang engkau alami di masa lalu. Entah itu kejayaan ataupun kegagalan. Jangan terpaku dengan itu. Tuhan kita tidak suka hal-hal yang lalu. Tuhan suka hal-hal yang ada sekarang dan hal yang akan datang. Itulah orang beriman. Orang beriman kan begitu. Hidup dengan iman setiap hari. Iman itu present time. Saat ini, bukan saat lalu. Saat ini. Tuhan ingin kita menerima hal-hal yang baru. Makanya di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, coba kita lihat Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36. Dia bilang begini, ayat 26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Haleluya.
Jadi Tuhan ingin kita mengalami hal yang baru. Makanya Tuhan berikan modal kepada kita. Apa yang modal Tuhan berikan kepada kita? Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Kenapa hati yang taat? Rahasianya ayat yang ke-27. Dia bilang begini, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita, hati yang taat. Kenapa? Karena rupa-rupanya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan memberikan kita kesanggupan untuk apa, saudara? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan, untuk taat pada kehendak Tuhan. Jadi waktu Anda tidak taat sebenarnya sedang menolak hati yang baru. Sekali lagi, jangan salah paham. Waktu Anda menolak untuk taat kepada kehendak Bapa, Anda sedang menolak hati yang baru. Anda sedang menolak hati yang taat. Artinya, Anda sedang menolak Roh Kudus berdiam di dalam hidupmu. Ini merupakan satu kesalahan yang fatal. Makanya tidak heran kita tidak mengalami hal yang baru. Jadi tidak heran kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup begitu-begitu saja kualitas rohani kita. Makanya tidak heran kita jadi orang percaya, gereja Tuhan yang hidup, yang berputar seperti orang Israel, berputar di padang gurun terus, tanpa sampai pada tujuan tanah Kanaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak taat. Kenapa kita tidak taat? Kita menolak hati yang baru itu. Kalau kita menolak hati yang baru, sama dengan kita menolak hati yang taat. Waktu kita menolak, saudara-saudara, kita menolak itu berarti kita sedang menolak Roh Kudus untuk hadir dan berdiam di dalam hati kita. Jika kita menerima hati yang baru itu, roh yang baru itu, roh yang taat, pasti Tuhan akan sanggupkan engkau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang penting. Dan berikut, pasti Tuhan akan tuntun hidupmu untuk berjalan, untuk mengalami kasih setia Tuhan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Jadi poinnya begini, bagaimana agar supaya kita mengalami hal yang baru dari Tuhan? Poinnya begini, saudara-saudara. Rahasia untuk mengalami hal yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kita harus mengalami pembaruan hati. Katakan sama-sama, pembaharuan hati. Kalau bahasa saya adalah kita harus mengalami transformasi hati. Kita harus mengalami transformasi hati. Dan transformasi hati itu selalu diawali dengan kelahiran baru. Selalu diawali untuk menjadi manusia baru, pikiran yang baru, mengerti kehendak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kita semuanya. Haleluya. Amin, saudara. Tuhan baik bagi kita semuanya. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Untuk itu kita mau berdoa kepada kita. Saya rindu mau berdoa kepada saudara, supaya Tuhan membuka hati saudara, membuka paradigma saudara, membuka pikiran saudara, untuk mengalami hal yang baru dari Tuhan, untuk mengalami
rencana Tuhan. Sebab saya percaya, dengarkan baik-baik saudara. Jangan Anda ketinggalan dengan rencana Tuhan di tahun 2021 ini. Jangan Anda, sekali lagi, jangan saudara ketinggalan dengan gerakan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Tuhan sedang membangun satu konsep, satu pemahaman tentang kebenaran yang sungguh-sungguh. Tuhan sedang mau mengerjakan itu di dalam hidup kita. Jadi saya percaya, jangan Anda ketinggalan. Jangan Anda sekali lagi, jangan ketinggalan. Amin saudara. Sebab saya percaya Tuhan selalu baru. Kerinduan Tuhan, kita mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Amin. Saya mau berdoa bagi hidup saudara. Kalau Anda selalu ingat masa lalu, ingat trauma masa lalu, ingat kejayaan masa lalu, hanya pikiran saudara hanya bernostalgia terus, entah itu negatif atau positif, pikiran saudara hanya bernostalgia. Saya mau berkata kepada saudara, Anda tidak siap untuk mengalami hal yang baru dari Tuhan. Saudara tidak siap untuk mengalami kehendak Tuhan yang baru. Kenapa? Anda selalu punya mentalitas masa lalu. Artinya sekali lagi, kita sedang menutup mata kita, menutup hati kita, melihat Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 43 tadi. Tuhan bilang, lupakanlah masa lalu. Hal-hal yang dipurbakala, hal-hal yang lalu dilupakan. Aku akan membuat jalan yang baru, aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan akan melakukan sesuatu. Saudara mesti paham, saudara-saudara. Ini merupakan kalau bahasa saya, ini merupakan ini merupakan bahasa nubuatan Tuhan bagi kita. Dia katakan, jadi saksikan saudara-saudara, jadi saksi, lihat. Aku akan membuat yang baru, lihat. Artinya Anda akan jadi saksi. Kita akan menjadi saksi mata dari transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Makanya Tuhan bilang, lihat. Artinya arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Dikatakan, sekarang haruslah kamu ketahui, aku akan membuat ini, dan membuat itu. Membuat jalan, membuat sungai, membuat jalan. Di tempat yang tidak mungkin ada jalan, Tuhan buat jalan. Di tempat yang tidak mungkin ada sungai, Tuhan buat sungai. Bukankah itu hal yang baru? Jadi percayalah, tahun 2021, waktu Anda melepaskan bahasa saya tadi, melepaskan euforia masa lalu, selalu bernostalgia, dan Anda belajar mengarahkan untuk memiliki pendekatan iman yang baru kepada Tuhan. Dan Tuhan memperbarui hatimu, mentransformasi hati. Saya percaya tahun 2021 juga akan menjadi tahun di mana Anda akan kaget. Anda akan berkata, wow, Tuhan bisa mengerjakan ini. Wow, Tuhan bisa mengerjakan ini. Karena Anda akan kaget. Karena itu hal yang baru yang Tuhan lakukan. Anda tidak akan sangka-sangka berkat itu bisa datang dari pintu itu. Anda tidak akan sangka-sangka pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka kembali. Anda tidak akan sangka-sangka bahwa Tuhan bisa membuka matamu dan melihat ada sesuatu yang baik, yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Wow. Dan saya berdoa, biarlah Tuhan membuka seluruh matamu untuk melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru bagi kita. Tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan melakukan sesuatu yang baru bagi kita. Haleluya. Saya berdoa bagi kita semuanya sebelum kita
tutup sharing firman Tuhan melalui IG dan melalui Facebook. Saya mau berdoa bagi kita semuanya. Bapa, hamba berdoa kepadamu bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan ini secara langsung, ataupun nanti dalam rekaman nanti mereka akan mendengar. Tuhan, hamba berdoa, ataupun mereka akan mendengarkan nanti dalam rekaman di YouTube channel. Biarlah Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya melepaskan anak-anak-Mu dari euforia masa lalu. Melepaskan anak-anak-Mu dari mentalitas bernostalgia, mentalitas reunian, mentalitas masa lalu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang terlalu bangga dengan masa lalunya, terlalu tersakiti, terlalu kecewa, terlalu pahit dengan masa lalunya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan anak-anak-Mu dari masa lalu yang selalu menempel di hati dan otak mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu memiliki pendekatan iman yang baru kepada Tuhan. Pendekatan iman yang selalu rindu Tuhan, selalu haus akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa agar supaya Tuhan mentransformasi hati daripada anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu mengalami transformasi hati. Di dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru. Tuhan memberikan hati yang taat kepada umat-umat Tuhan dalam perjanjian baru ini. Di dalam nama Yesus, gereja Tuhan dibangkitkan dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, dengan hati yang taat, sebab Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, arahkan gereja-Mu, arahkan kami suami, istri, keluarga untuk berjalan dalam tuntunan-Mu di tahun 2021 ini. Tuhan, tuntun perjalanan kami. Ini perjalanan yang tidak mudah. Ini perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tapi kami percaya perjalanan ini juga adalah perjalanan penuh dengan mujizat. Perjalanan ini penuh dengan penyertaan Tuhan yang baru. Janji-janji Tuhan yang baru yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus, kami mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa ada banyak hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari yang akan kami jalani di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Berkati seluruh pendengar jamaah Tuhan. Jika ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya ada jamahan Tuhan yang baru, ada mujizat Tuhan yang baru. Yang sakit jantung, yang sakit liver, yang sakit kepala, yang sakit di bagian sel-sel pembuluh darahnya, yang sakit di bagian ginjal, yang bagian tulang belakang, bagian yang ada dalam tubuhnya, yang sakit, yang COVID-19 sekalipun, yang kena virus COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, semua penyakit, semua masalah memiliki nama. Dan saat ini kami memanggil nama di atas segala nama. Kami punya nama Yesus, nama di atas segala nama. Segala nama-nama di dunia ini takluk kepada nama Yesus. Takluk kepada nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, hai engkau nama-nama penyakit apapun, masalah apapun, engkau takluk kepada nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sembuh engkau yang sakit. Jadilah sembuh engkau yang sakit. Bangkit dan berjalanlah. Pulihlah engkau dari COVID-19. Pulihlah engkau dari sakit apapun di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuatkan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamahan Tuhan terjadi atas umat-umat-Mu. Jamahan Tuhan terjadi atas sakit penyakit umat-Mu. Diangkat oleh nama Yesus. Dicabut oleh nama Yesus, dibebaskan oleh nama Yesus. Saat ini hamba memerintahkan di dalam nama Yesus, engkau sehat, engkau pulih, engkau sembuh. Mujizat terjadi atas hidupmu, atas tubuhmu yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan memulihkan umat-Nya di dalam nama Yesus.
Biarlah kemuliaan, kuasa, dan kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.